Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua hari ini selalu sehat, selamat, dan sukses ya teman-teman. Oke guys, di sini ada 10 perkembangan Pi Network menjelang peluncuran Open Mainnet-nya guys. Sebetulnya untuk Open Mainnet mungkin tidak lama lagi ya teman-teman ya. Kita hanya butuh sabar aja guys. Kita hanya butuh sabarnya diperbanyak lagi ya. Oke, kita langsung aja guys di sini. Jaringan Pi, sebuah proyek blockchain revolusioner, telah menarik perhatian para penggemar kripto di seluruh dunia dengan pendekatan unik untuk menambang, ramah pengguna, dan penekanan pada aksesibilitas. Oke, di sini langsung aja bro. Di sini ada 10 perkembangan teratas yang dinanti-nantikan. Oke, untuk poin yang pertama di sini migrasi ke mainnet terbuka. Tonggak penting untuk jaringan Pi tidak diragukan lagi adalah migrasi ke Open Mainnet. Transisi ini akan menandai peluncuran resmi jaringan dan menandakan awal dari desentralisasi Pi yang sebenarnya. Pengguna akan dapat mentransfer saldo Pi mereka ke mainnet melalui fase baru yang menarik untuk jaringan. Kemudian yang kedua di sini ada algoritma konsensus terdesentralisasi. Oke, jaringan Pi bertujuan untuk menerapkan algoritma konsensus yang menyeimbangkan keamanan dan aksesibilitas. Saat proyek berlangsung menuju peluncuran Open Mainnet, kami dapat mengantisipasi pengungkapan spesifikasi seputar algoritma ini. Pengenalan mekanisme konsensus terdesentralisasi akan memperkuat keamanan jaringan dan memastikan distribusi imbalan pertambangan yang adil. Oke, di sini algoritma konsensus terdesentralisasi ya teman-teman. Kemudian di sini yang ketiga adalah peningkatan tindakan keamanan. Oke. Untuk melindungi data dan transaksi pengguna, jaringan Pi kemungkinan akan menerapkan langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan. Ini mungkin termasuk protokol enkripsi yang kuat, kemudian autentikasi 2 faktor, dan peningkatan lebih lanjut untuk mencegah aktivitas penipuan. Memperkuat keamanan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menarik basis pengguna yang lebih luas. Oke guys, di sini kemungkinan nanti ya teman-teman ya, Pi Network mungkin akan ada penerapan autentikasi multifaktor ya, atau autentikasi 2 faktor. Mungkin ya teman-teman ya, mungkin itu bisa saja terjadi demi untuk meningkatkan keamanan jaringan Pi. Kemudian yang keempat di sini ada fungsionalitas kontrak cerdas atau smart contract. Integrasi fungsionalitas kontrak pintar adalah tonggak penting untuk setiap proyek blockchain. Dengan penerapan kontrak pintar di jaringan Pi, pengguna akan dapat membuat aplikasi terdesentralisasi atau dApps ya, atau dApps. Kemudian memfasilitasi transaksi otomatis dan membuka berbagai kemungkinan bagi pengembang dalam ekosistem Pi. Oke, kemudian yang kelima di sini ada pasar jaringan Pi atau marketplace ya. Peluncuran Open Mainnet kemungkinan akan memperkenalkan Pi Network Marketplace. Pasar ini akan menyediakan platform bagi pengguna untuk bertukar barang dan jasa menggunakan Pi sebagai mata uang asli. Pasar akan mendorong aktivitas ekonomi dalam jaringan Pi dan selanjutnya mempromosikan adopsi cryptocurrency. Oke, di sini ada keterangannya guys. Peluncuran Open Mainnet kemungkinan akan memperkenalkan Pi Network Marketplace. Oke, untuk marketplace kita tidak usah panjang lagi ya bahasnya ya teman-teman ya, karena memang marketplace Pi Network memang sekarang sudah diciptakan ya. Ada Pi-Chain Mall, ada Pi-Barter Mall, ada Pi-DAO Mall ya, dan bermacam-macam lagi guys. Oke, kemudian di sini yang keenam adalah kompatibilitas lintas rantai. Saat jaringan Pi terus berkembang, kompatibilitas lintas rantai dapat terjadi. Fitur ini akan memungkinkan Pi untuk berinteraksi dengan blockchain lain, memungkinkan interoperabilitas yang mulus dan meningkatkan utilitas jaringan. Kompatibilitas lintas rantai akan membuka peluang baru untuk kolaborasi dan memperluas jangkauan jaringan Pi. Oke guys, mungkin nanti kedepannya Pi Network ini akan bisa bertransaksi ya teman-teman dengan blockchain lain juga ya. Kemudian yang ketujuh di sini integrasi dompet eksternal. Untuk mengakomodasi preferensi pengguna dan meningkatkan aksesibilitas,
Jaringan Pi mungkin mengintegrasikan dompet eksternal. Integrasi ini akan memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola token Pi mereka dengan aman di penyedia dompet pilihan mereka, memberi mereka kendali lebih besar atas aset mereka sendiri, mempertahankan kompatibilitas dengan jaringan Pi. Kemudian yang ke-8 di sini alat dan sumber daya pengembang. Saat jaringan Pi bertransisi ke Open Mainnet, kemungkinan akan fokus pada pemberdayaan pengembang dengan menyediakan alat dan sumber daya yang kuat. Sumber daya ini dapat mencakup dokumentasi konferensi, kemudian API pengembang, dan SDK untuk memfasilitasi pembuatan aplikasi inovatif dalam ekosistem Pi. Dengan memelihara komunitas pengembang yang bersemangat, Pi dapat mendorong pertumbuhan dan inovasi berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya adalah kemitraan dan integrasi. Saat jaringan Pi mendapatkan momentum, kita dapat mengharapkan kemitraan strategis dan integrasi dengan perusahaan mapan dan proyek blockchain. Kolaborasi dengan para pemimpin industri dapat membuka jalan baru untuk adopsi. Sementara integrasi dengan jaringan blockchain lainnya dapat memungkinkan interaksi yang mulus dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan di jaringan Pi. Kemudian yang terakhir, membangun komunitas yang kuat ya. Dan terlibat sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang dari setiap proyek blockchain. Pi telah menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola komunitas dengan memungkinkan pengguna berkontribusi dalam pengambilan keputusan melalui proses pembangunan konsensus. Saat Open Mainnet diluncurkan, kami dapat mengantisipasi penerapan struktur tata kelola berbasis komunitas, memberikan suara kepada pengguna dalam membentuk masa depan jaringan. Oke guys, ini aja dulu ya teman-teman. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.